Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 DKV SMK Negeri Karangjaya. Pada pagi hari ini saya pertama mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa hadir di pembelajaran kelas ini karena kondisi saya kebetulan sedang tidak sehat, sedang proses pemulihan. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan lekas pulih supaya saya bisa kembali beraktivitas secara normal. Tapi ini tidak mengurungkan niat kita untuk belajar, kita tidak menghambat kita untuk selalu belajar. Saya di sini mencoba akan memberikan suatu project ya untuk kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam menjalankan aktivitas di siang hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang project branding ya. Di sini saya sudah menyiapkan suatu modul project yang akan kita pelajari hari ini. Judulnya adalah Project Rebranding Logo ya. Dari mata pelajaran kompetensi keahlian kelas 11 fase F di semester genap. Nah, ini durasi pertemuannya karena kita satu hari itu full hari ini ya. 10 jam pelajaran berarti kita dibikin 2 pertemuan jadi 20 jam pelajaran. Nah, tugas ini dirancang dengan konsep simulasi agensi kreatif. Jadi di sini kalian ditempatkan menjadi sebuah agensi kreatif untuk melatih hard skill menggunakan software sekaligus soft skill untuk melatih bekerja sesuai dengan SOP, berkomunikasi dengan klien, dan juga kerja bersama tim. Judulnya adalah The Creative Pitch, logo DKV SMK Negeri Karangjaya. Ini skenario-nya adalah kalian sebagai siswa tidak lagi diposisikan sebagai murid, melainkan sebagai tim agensi kreatif junior. SMK Karangjaya merupakan sekolah menengah kejuruan yang sudah memiliki status sebagai sekolah pusat keunggulan ya, terutama di kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Peralatannya lengkap, fasilitasnya memadai, dan didukung dengan kurikulum berbasis Teaching Factory. Tetapi logo dan desain promosinya memerlukan pembaruan. Jadi mereka menunjuk tim kalian untuk melakukan makeover ya. Makeover visual agar brand identity DKV lebih fresh dan lebih modern. Nah, dalam proyek ini kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Kalau kalian ada 19 ya, jadi ada 4 atau 5 orang, silahkan dibagi per kelompoknya. Nah, setiap anggota itu memiliki peran spesifikasi. Ini udah saya simulasikan struktur kerjanya sesuai dengan project industri. Yang pertama ada project manager. Nah, ini project manager ini adalah kepala projectnya istilahnya ya, yang memimpin projectnya, memastikan timeline kerja berjalan, membuat checklist SOP, dan memimpin presentasi nanti. Yang selanjutnya adalah lead illustrator atau maskot logo yang bertanggung jawab untuk membuat logo nih ya, desain grafis lead illustratornya di sini. Tanggung jawab atas pembuatan aset vektor. Boleh misalkan nanti ada maskotnya atau hanya logo teks saja atau logo type saja boleh. Ini yang pasti di aplikasinya CorelDRAW. Yang selanjutnya adalah layout designer. Ini selanjutnya turunan di sini nanti kita akan memasukkan ke misalkan promosi poster gitu ya. Nah, ini layout designer. Bertanggung jawab menyusun tata letak, tipografi, dan komposisi poster atau banner. Yang selanjutnya ada copywriter, yang membuat slogan, teks iklan, dan konsep filosofi warna. Nah, nanti si copywriter ini bertanggung jawab membuat slogan nih, atau teks iklan. Nanti akan dilaporkan ke si bagian layout designer. Nanti si bagian designer nge-layout, terus memasukkan juga maskot atau logo yang dibuat oleh lead illustrator. Jadi berkesinambungan ya dari masing-masing jabatan ini.
saling berkomunikasi dan saling keterkaitan. Yang selanjutnya adalah dokumentasi ini ya. Prosesnya adalah merekam proses kerja tim. Misalkan untuk portofolio medsos, ya jadi misalkan untuk dijadikan iklan, misalkan ini adalah proses pembuatan desain atau project desain dari sketch, brainstorming sampai dengan ke finishing. Seperti itu. Yang selanjutnya ini instruksi projectnya. Setiap kelompok wajib menghasilkan output berikut menggunakan aplikasi CorelDRAW. Yang pertama, redesign logo ya, membuat ulang atau memodifikasi logo DKV SMK Karangjaya agar lebih modern. Ini tools yang digunakan adalah shaping atau welding dan Bezier tool ya. Shaping, welding, dan Bezier tool. Pakai pen tool ya. Dari media promosi cetak nanti diturunkan menjadi sebuah poster atau flyer. Ini boleh A4 atau boleh ukuran sesuai dengan Instagram, yang berisi ajakan untuk bergabung bersama DKV SMK Negeri Karangjaya, atau untuk poster ditempel atau dibagikan ya. Nah, ini beli dan margin ini tugasnya adalah si layout designer. Terus ini ya, ajakan ini nih, berisi ajakan untuk bergabung bersama DKV SMK Negeri Karangjaya adalah tugasnya copywriter. Oke. Mockup digital adalah tugasnya si lead illustrator atau layout designer, ini bekerja sama ya. Mockup ini pengaplikasian logo pada merchandise ya. Misalkan ditempelin di kaos atau ditempelin di mug atau gantungan kunci atau lainnya. Nah, ini dalam proses kerja ini wajib menerapkan SOP kerja. Untuk memenuhi tujuan pembelajaran melakukan pembiasaan kerja sesuai SOP, berikut adalah aturan teknis yang harus dipatuhi ya. Yang pertama, file management. Seluruh file ini dibikin dalam satu folder, harus rapi. Contohnya misalkan kelompok 1, dikasih nama kelompoknya apa, underscore asset. Nah, yang berhubungan dengan misalkan dalam membuat poster kita mau memasukkan gambar pensil yang dari internet. Nah, ini di save dulu ke folder aset ini. Misalkan kita mau ngambil, contohnya kita mau ngambil apa, pensil misalkan ya. Nah, misalkan di sini pensil PNG misalkan. Nah, ini kita download dulu di save as. Nanti di sini bikin folder kelompok 1 aset. Sini di download seperti itu ya. Jadi terperinci. Misalkan mau nge-save lagi, misalkan dibuat folder kelompok 1. Sini apa? Final art ya. Nah, jadi setiap kelompok itu memiliki 2 folder. Yang pertama folder aset, yang kedua adalah folder final art. Final art ini adalah disimpan untuk vektornya, untuk bitmapnya, atau media untuk diupload ke media sosialnya, atau juga kalau misalkan mau keperluan untuk cetak boleh di sini dimasukkan ke folder ini. Yang selanjutnya adalah ini ya, penamaan file. Nih biasanya nih kalian suka membuat file itu nggak jelas ya, final fix banget, revisi tambahin lagi, revisi 1 misalkan, supaya revisi 1. Ini tidak boleh seperti ini ya, acak-acakan. Formatnya wajib kelompok 1, judul karya V1 misalkan, ini untuk revisi 1. Misalkan nanti revisi 2 dan lain-lain selanjutnya. Harus rapi ya, harus rapi. Yang selanjutnya adalah lampiran anggota. Nanti formnya saya sediain, mengisi form anggota sesuai jabatan pada lembar kerja, nanti diisi aja. Ini mode warna seperti biasa. Kalau untuk cetak CMYK, untuk aset digital wajib menggunakan convert ke RGB supaya nanti warnanya tidak
tidak beladus-beladus ya, tidak bias-bias, nah sesuai peruntukannya. Nah ini yang penting adalah non-destructive editing ya. Seperti yang saya bahas sebelumnya, ini adalah file yang harus disiapkan atau dijaga keasliannya atau dijaga mentahannya supaya jangan sampai nanti kalau ada revisi lagi itu tidak bisa diedit. Misalkan fontnya di-convert, jangan dulu di-convert. Atau misalkan dibikin dua file, yang satu hasil di-convert, yang satunya adalah NDE, non-destructive editing. Nah ini boleh ya. Jadi dibikin dua file. Yang pertama fontnya, misalkan jangan di-convert, cukup dulu. Filenya di shape terpisah. Atau misalkan gradasi misalkan atau shadingnya dibikin bitmap dulu, nah itu tidak boleh ya. Atau misalkan dibikin dua, yang satu benar-benar vektor, full vektor, yang satu lagi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya menjadi file yang matang gitu ya, file yang fix. Nah yang selanjutnya adalah alur pengerjaan atau timelinenya. Pertama adalah tahap brainstorming dan sketsa. Ya, ini mencakup dimensi profil lulusan, kreatif, dan komunikasi. Tim berdiskusi menentukan mau seperti apa nih logo yang akan kita buat. Mencari referensi, boleh di internet, boleh di buku, boleh di majalah, koran, dan lain-lain. Biasanya sih di internet ya, di Pinterest atau di Google Image. Yang selanjutnya adalah membuat mood board nih. Misalkan dicatat warnanya mau seperti apa, terus gayanya mau seperti apa, misalkan ada logo type, ada jenis-jenis logo lain gitu ya. Nanti logonya atau referensi warnanya, jenisnya atau gaya logonya itu dicatat nanti di mood board. Yang selanjutnya adalah membuat sketsa kasar, sketsa kasar aja di kertas ya, coret-coret asal aja, nggak perlu detail, nggak perlu jelas, sampai di shading itu nggak perlu. Membuat sketsa kasar aja, ya misalkan mau bulat, tinggal bulat, tulisan DKV tengahnya udah. Kalau misalkan mau tulisan teks logo type DKV, misalkan seperti apa tulisannya, seperti apa fontnya, terus nanti dibikin sketsa kasar aja, tidak perlu detail ya. Dan selanjutnya adalah tahap eksekusi digital. Tahap eksekusi digital, nah ini proses dari sketsa ini atau dari semua brainstorming ini kita implementasikan ke eksekusi digital, ke CorelDRAW gitu ya. Yang pertama dari sketsa ini kita trace dan save dulu ya. Dari sketsa ini menggunakan pen atau Bezier tools. Masuk kita ke coloring, pengisian warna, terus layouting untuk mengatur teks dan gambar di area kerja. Ini boleh A4, boleh sesuai ukuran di postingan Instagram ya. Terus yang selanjutnya SOP check ini yang dilakukan oleh project manager nih ya. Nanti dicek apakah sesuai SOP pengerjaannya atau tidak. Yang selanjutnya adalah konsep logo ya, harus memuat teks DKV tentunya, ada desain komunikasi visualnya, dan juga ada SMK Negeri Karangjayanya. Ya. Jadi ini harus masuk nih DKV, mau logo type, mau logo bulat, mau logo kotak dan lain-lain, ini harus memuat teks DKV, desain komunikasi visual Karangjaya. Atau misalkan mau DKV sama SMK Negeri Karangjaya aja boleh. Mau desain komunikasi visual sama SMK Negeri Karangjaya aja boleh. Mau ketiga-tiganya DKV, desain komunikasi visual dan SMK Negeri Karangjaya mau disatuin semuanya boleh juga. Yang selanjutnya adalah tahap devisya komunikasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas, ya seolah-olah di depan klien. Nah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dulu sebelum kita ini dipresentasikan, kita akan bahas dulu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan di minggu depan saya pulih bisa menemui atau masuk ke kelas bersama kalian. Yang selanjutnya adalah menjelaskan. Nah dalam presentasi ini menjelaskan mengapa memilih warna ini, filosofi arti logonya apa. Jadi misalkan ada elemen
elemen pensilnya apa artinya dan lain-lain. Ini adalah logo yang sekarang. Boleh kalian modifikasi ya. Nah, ini adalah kartu kendali checklist SOP. Ini dipegang oleh project manager. Nanti setiap pekerjaan itu di checklist. Yang pertama ada manajemen file dan folder. Apakah foldernya dibuat rapi? Nah, ini kalau rapi checklist. Yang selanjutnya adalah penamaan file mentah sesuai SOP. Apakah sesuai atau tidak? Kalau sesuai ini checklist. Terus mail aset gambar. Nah, ini tadi penyimpanan foldernya apakah tertata rapi atau tidak, boleh checklist di sini. Ini teknis produksi desain. Logo menggunakan vektor murni atau bukan bitmap tempelan gitu ya, dari internet di download terus ditempel. Jangan. Kalau menggunakan vektor misalkan checklist. Warnanya, kalau warnanya CMYK untuk banner dan mockup konten IG menggunakan RGB sesuai checklist gitu ya. Kerapihan jika di misalkan di grup, apakah filenya sudah di grup atau misalnya di weld dan lain-lain, ini di checklist. Nah, ya. Tipografi teks utama masih editable, jangan di convert to corps ya, file master. Nih checklist. Dokumennya sesuai, apakah A4 atau sesuai dengan Instagram, ini di checklist. Terus ini finalisasi nih, export filenya diekspor ke format JPEG atau PNG sesuai dengan peruntukannya. Misalkan untuk Instagram atau media sosial, ini high quality ya. Nah, nanti sebelum dikirim ke saya melalui folder Google Drive, folder dikompres menjadi zip atau RAR sebelum dikirim ya. Nah, misalkan tadi kan dibingkit kelompok 1 final art. Di sini kita bikin lagi folder kelompok 1, misalkan namanya kita kreatif Karangjaya misalkan ya. Nama nama kelompoknya nanti harus dibikin semenarik mungkin. Nah, ini yang dua folder ini kita select ya. Ada aset sama final art. Kita cut, lalu kita buka di sini, lalu kita paste di sini. Nah, nanti foldernya dibikin, dua folder ini dibikin satu folder. Yang selanjutnya, ini kan folder ini nggak bisa langsung dikirim ke drive ya. Jadi klik kanan, lalu di sini ada WinRAR, add to archive ya. Boleh yang ini atau mau langsung yang ini. Add to kelompok 1 digital kreatif Karangjaya RAR, ini pilih yang RAR, klik. Nah, nanti muncul yang ini ya, muncul yang ini kelompok 1 digital kreatif. Nah, ini file WinRAR arsip ini yang dikirim ke saya melalui Google Drive nanti ya. Yang selanjutnya, nah ini identitas tim agensi. Buatlah nama tim yang keren ya, misalnya Paradigma Studio, Visual Studio 5, atau misalnya yang sudah punya nama, boleh dikasih di sini. Ini adalah tim. Project manajernya namanya siapa, di sini nama lengkap. Yang membuat desain ilustratornya siapa, bagian layout desainernya siapa, yang membuat atau mencari kata-katanya, teks untuk di posternya siapa, untuk mencari slogan itu siapa. Ini tugasnya copywriter. Ada anggota misalkan untuk video dokumentasi, ini foto-foto, boleh yang anggota lain di sini tulis ya. Ini konsep kreatif. Jadi seperti yang saya bilang bahwa sebelum membuka komputer, kita harus jelas dulu ya konsep kreatifnya mau seperti apa.
Nanti supaya nggak bolak-balik. Sudah buka komputer tapi sketsa atau logonya belum jelas. Ini kata kunci konsep barunya adalah mau apa? Mau modern, segar, tradisional, elegan, dan lain-lain. Misalkan terbarukan, teknologi, dan lain-lain. Rencana palet warna apa? Dominan itu warna utama, aksen itu warna pelengkap. Jadi misalnya warna dominannya merah. Merah ini alasannya kenapa warna merah identik dengan apa? Misalnya warna biru identik dengan warna dengan khas apa? Aksen tambahannya dipadukan dengan kuning dan lain-lain. Alasannya kenapa dipadukan? Karena berhubungan dengan apa? Seperti itu. Nah, ini ada sebuah kotak. Di sini kalian gambar sketsa kasar saja, ya. Sketsa kasar saja, tidak perlu detail, tidak perlu rapi. Yang penting nanti ada gambaran logonya mau seperti apa. Seperti itu ya. Nah, ini nanti format ini saya print. Silahkan ambil di tata usaha ya. Silahkan ambil di tata usaha di Ibu Resti ya. Nanti tinggal ke tata usaha perwakilan satu orang atau mau ketua kelas itu silahkan ke tata usaha bilang mau ngambil hasil cetakan atau print HVS yang punya Pak Didik ya. Nanti ini dibikin 5 rangkap, nanti silakan ambil sebagai pegangan setiap kelompok. Saya juga menyediakan voucher internet jika kalian mau melakukan brainstorming via internet gitu ya. Silakan ambil 5 voucher WiFi. Seperti itu saja mungkin sepintas tentang proyek yang akan kita kerjakan di hari ini dan satu pertemuan minggu depan. Jika ada pertanyaan, silahkan WhatsApp saya secara langsung, insya Allah. Jika saya sedang pegang handphone, saya akan balas secepatnya. Jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Bismillah, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, kelancaran dalam melakukan pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.